lagi bersama saya Rusni Edi. Di sini saya akan membahas tentang materi belajar dan pembelajaran. Pertama, A. Pemahaman dasar mengajar. Mengajar adalah suatu efektivitas mengatur organisasi atau lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar mengajar. Adapun menurut Mahmud, mengajar adalah memasuki dunia siswa untuk mengubah resepsi dan perilaku mereka. Dan menurut Hasibuan dan Mujiono, dalam bukunya Memberi Pengertian, mengajar adalah menetapkan sistem dan memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar. Jadi, di sini terjadinya komponen yang saling memengaruhi, yakni tujuan instruksional yang ingin dicapai, materi yang akan diajarkan guru-guru kepada siswa, jenis kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan prasarana belajar yang tersedia. B. Konsep belajar dan pembelajaran. Secara sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha memengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral, keagamaan, aktivitas, dan keefektivitasan peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Pada dasarnya, pembelajaran tidak sama dengan pengajaran. Pembelajaran menekankan pada aktivitas peserta didik, sedangkan pengajaran menekankan pada aktivitas pendidik. Menurut Nasution, pembelajaran adalah suatu aktivitas mengorganisir atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dari menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar. Sujana berpendapat bahwa belajar bukan menghafal dan mengingat. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan di diri seseorang. Maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang aktif. Belajar adalah proses merealisasi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Apabila kita bicara tentang belajar, maka kita berbicara bagaimana mengubah tingkah laku seseorang. Sumanto berpendapat bahwa belajar adalah mencari ilmu atau menuntut ilmu. Ada yang secara khusus mengartikan belajar adalah menyerap pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, seorang individu melakukan kegiatan belajar. Sedangkan dalam belajar, seorang individu harus mampu mengadakan perubahan tingkah laku, yakni perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka dapat diartikan bahwa ada 3 komponen dalam kegiatan belajar, yakni sesuatu yang dipelajari atau input, proses belajar atau proses, dan hasil belajar atau output. C. Tujuan belajar. Segala sesuatu harus memiliki tujuan, karena dengan adanya tujuan, maka hal yang kita inginkan akan tercapai. Tujuan pengajaran, sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar Hamalid, adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan oleh siswa setelah berlangsungnya pengajaran. Kedua, tujuan pembelajaran adalah harapan perubahan yang dicapai oleh peserta didik dan adanya proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dimaksud untuk memberikan landasan belajar, yaitu dan bekal pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik sampai ke pengetahuan berikutnya. Menurut Hudoyo, tujuan belajar dapat diapresiasikan dengan mendeskripsikan satu situasi yang dihadapi peserta didik, misalnya memberikan pertanyaan. Kedua, menunjukkan tingkah laku yang dinyatakan dengan kata kerja yang menunjukkan kapasitas yang dipelajari. Ketiga, tindakan yang dilakukan peserta didik menunjukkan hasil belajar. D. Ciri-ciri belajar. Barudin menyimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu 1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ketiga, perubahan tingkah laku tidak segera dapat diamati pada proses belajar yang sedang berlangsung. Keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Kelima, pengalaman atau perubahan itu dapat memberi penguatan.
Sedangkan Nuhi Nasution mengungkapkan bahwa ciri-ciri kegiatan belajar dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Belajar merupakan aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang belajar, baik aktual maupun potensial. Kedua, perubahan itu dapat berupa didapatnya kemampuan baru yang berlaku di dalam diri individu yang relatif lama. Ketiga, perubahan itu terjadi karena usaha. Konsep prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Menurut Sukanto dan Winataputra, ada beberapa prinsip dalam belajar, yaitu 1. Apapun yang dipelajari siswa dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Untuk itu, siswalah yang harus bertindak aktif. 2. Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 3. Siswa akan belajar dengan baik apabila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan dalam proses belajarnya. 4. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa dan membuat proses belajar lebih berarti. 5. Membuat belajar siswa akan lebih meningkat apabila diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Arti penting belajar. Belajar adalah key term yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan. Sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Beberapa hal yang berkaitan dengan belajar antara lain: 1. Bahwa orang yang belajar akan dapat memiliki ilmu pengetahuan yang akan berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan. Kedua, Allah melarang bahwa untuk tidak mengetahui segala sesuatu yang manusia lakukan. Dengan belajar, manusia dapat mengetahui apa yang dilakukan dan memahami tujuan dan segala perbuatannya. Ketiga, dengan ilmu yang dimiliki manusia melalui proses belajar, maka Allah akan memberi derajat yang lebih tinggi kepada hambanya. Ilmu dalam hal ini bukan hanya pengetahuan tentang agama saja, tetapi juga ilmu non-agama yang relevan dengan tuntutan kemajuan zaman. Itu saja materi yang sempat saya bacakan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.